Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkaulah Putramu, roti kehidupan, makanan kehidupan yang berguna bagi kehidupan kekal bagi kami. Kehidupan di dunia sebagai bekal dan jalan kami menuju keabadian. Bantu kami ya Bapa untuk memahami, menyelami dan menghayati roti kehidupan yang diberikan Putramu itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan bagi gereja, bagi dunia. Ekaristi merupakan, katakanlah tanpa Ekaristi tidak ada gereja. Katakanlah secara gampangan. Karena itu Ekaristi merupakan sumber dan puncak dari kehidupan kita juga. Di masa pandemi ini gereja mengalami sesuatu pengalaman yang baik, tetapi juga pengalaman yang merisaukan juga. Karena di masa pandemi ini kita tidak lagi dapat merayakan Ekaristi dengan sebaik mungkin, hanya lewat online. Dan disitulah kita lihat bahwa dalam online pun ada keterbatasan karena kita tidak bisa menerima tubuh Kristus secara real, meskipun kita menerima kerinduan ya, di dalam misa online. Saudara, pandemi ini justru menjadi tantangan bagi kita. Pandemi ini saya anggap sebagai padang gurun bagi bangsa Israel, ya, bagi bangsa gereja umat Allah. Ya, padang gurun di mana seperti bangsa Israel yang harus memasuki Yerusalem, tetapi mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup, yang tidak dapat mendapatkan makanan yang secara pribadi mereka terima. Ya, ada banyak problem, ada banyak kesulitan, ada banyak kegelapan, ada banyak kekurangan seperti halnya mereka berjalan di padang gurun. Dan itulah juga kita mengalami padang gurun di masa pandemi ini. Nah, saudaraku terkasih, ada dua hal, ada pedang bermata dua. Satu sisi pandemi ini mengajak kita untuk lebih memahami apa arti makna roti kehidupan, apa arti makna Kristus itu bagi kita. Ya, di sisi lain kita juga mengalami kekeringan-kekeringan di mana kita tidak mampu dengan situasi yang sekarang ini mengalami Kristus seperti halnya kita alami pada waktu-waktu yang akan datang. Karena itu saudaraku terkasih, sebentar lagi mungkin pandemi protokol kesehatan akan dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali sehingga kita memulai seperti biasa. Nah, tentu saja ini bukanlah sesuatu yang gampang. Di satu sisi pasti orang memiliki kerinduan untuk menerima tubuh Kristus kembali, ya. Orang memiliki suatu daya batin untuk datang ke gereja bagi orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Kristus yang hidup, yang nyata, yang jelas, ya, kita terima dalam bentuk real, ya. Tetapi tidak jarang juga orang menjadi justru menurun ke gereja bukan lagi sesuatu yang kita inginkan, kita maui, tetapi bisa saja orang cenderung menjadi lebih baik lewat online, karena di dalam online lah orang bisa dengan santai, bisa dengan tidak terlalu serius, waktu pendek, sehingga bisa meluangkan waktu untuk lain-lain kesempatan. Bisa saja begitu. Jadi ini suatu tantangan yang sulit sekali kita prediksi dan akan juga bahkan akan terjadi. Sehingga orang cenderung untuk tidak pergi ke gereja daripada pergi ke gereja. Jadi dua sisi pedang bermata dua. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah menjadi tantangan kita di masa saat-saat seperti ini, yaitu tantangan untuk melihat, untuk memasuki, untuk merasakan, untuk mengalami apakah Ekaristi itu menjadi roti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah,
Saya melihat ada dua hal penting yang kita sadari tentang roti kehidupan itu. Pertama adalah bahwa roti kehidupan itu kita sadari sebagai ekaristi, sebagai makanan yang memberi kehidupan, memberi keabadian, memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Dan itu sudah kita alami sebelumnya, pemahaman seperti itu. Yang kedua, roti kehidupan itu juga adalah Yesus sendiri, ya. Jadi di dalam ekaristi itu tubuh Yesus sendiri. Tetapi Yesus sendiri dengan sabdanya. Jadi roti kehidupan itu bisa dalam arti sabda Yesus, ya. Yesus yang bersabda, yang harus kita kunyah, harus kita makan, harus kita renungkan, harus kita harus kita perdalam lagi. Yesus itu apa yang menjadi kehendak Yesus. Ya, jadi bukan hanya makanan yang kita terima saja secara real, tetapi juga kita juga melihat dan mengalami Yesus yang perlu kita renungkan, yang perlu kita refleksikan, yang perlu kita dalami, yang perlu kita masuki, ya. Jadi ini yang bagian yang tidak mudah bagi kita, ya. Sekali lagi ini bagian yang tidak mudah bagi kita, di mana kita harus belajar untuk menyelami, mengerti, memahami, ya, merefleksikan, ya, sabda-sabda Yesus dalam kehidupan konkret kita. Ya, jadi bukan hanya sabda dalam arti tertulis juga dalam kitab suci, tapi sabda yang tertulis itu dinyatakan dalam kehidupan yang konkret. Ya, nah inilah tugas dan tanggung jawab kita, bahwa sabda itu sungguh menjadi sabda Yesus yang hidup, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang mencerahkan pikiran daya-daya kita dan mengubah diri kita secara konkret. Dan inilah tugas kita yang tidak mudah. Sekali lagi, sabda Allah itu menjadi sabda yang hidup, memberikan kehidupan, memberikan kekuatan, memberikan daya supaya kita terus berubah, berkembang. Jadi sabda Allah itu menjadi mengubah cara pikir kita, cara pandang kita, ya, mindset kita ubah. Seperti halnya dalam masa Paskah ini, Yesus mengatakan, kalau kamu percaya padaku, kamu akan memiliki kehidupan kekal, kamu tidak akan mati. Dan ini yang kita sebut dengan mindset, cara pikir, cara pandang. Dan ini yang harus mengubah kita dimasuk dalam kerangka berpikir, kerangka perasaan, kerangka hidup kita. Jadi kita hidup bukan untuk mati, tapi kita hidup untuk hidup, dan hidup yang kekal. Dan itu harus kita pegang, kita resapkan, kita dalami, kita masuki dalam diri kita. Semoga sabda Yesus sendiri itu menjadi makanan kita, menjadi mindset kita, menjadi cara pikir kita, cara pandang kita yang mengubah hidup kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua, sehingga roti kehidupan adalah ekaristi, tapi roti kehidupan adalah Yesus sendiri. Roti kehidupan adalah sabda Allah yang merasuk di dalam hidup kita. Semoga sabda Allah menguatkan, meneguhkan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.